Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak narasumber, Bapak Haji Kastolan SPD MSI. Yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Yang kami hormati para kabid, para pembimas. Yang kami hormati para Kepala Kemenak Kabupaten Kota se-Jawa Tengah, beserta Ibu, Bapak dan Ibu peserta Rapat Kerja Wilayah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan dihadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Alhamdulillah pagi ini kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat untuk menerima arahan maupun materi yang akan disampaikan oleh Bapak Inspektur Wilayah 4. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah pada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tema yang akan kita kaji maupun kita bahas pada kesempatan pagi kali ini adalah komitmen anti korupsi. Kalau boleh kami mengibaratkan komitmen ini seperti keimanan kita, yazidu wa yanqus, kadang berkurang, kadang bertambah. Maka dari itu komitmen ini harus kita cas terus, harus kita perbaharui terus, sehingga komitmen ini betul-betul membekas pada diri kita dan pada akhirnya nanti menjadi jiwa yang kuat dalam rangka komitmen kita terhadap kebangsaan kita. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mendapatkan arahan dari Bapak Inspektur, kami bacakan kurikulum vitae dari narasumber kita pada pagi kali ini. Beliau bernama Bapak Haji Kastolan SPD MSI, NIP 1970 0420 2012 1002. Tempat tanggal lahir Lamongan 20 April 1970. Pangkat golongan Pembina Utama Muda 4C. Jabatan saat ini beliau sebagai Inspektur Wilayah 4. Pendidikan terakhir S2 Matematika Terapan Institut Pertanian Bogor. Satuan kerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Alamat Jalan Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan. Demikian sekelumit dari kurikulum vitae narasumber kita pada kesempatan kali ini. Selanjutnya mohon berkenan kepada Bapak Haji Kastolan SPD MSI untuk memberikan arahan, memberikan pembinaan kepada kita semuanya terkait dengan komitmen anti korupsi. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Fitrianto. Bapak Ibu yang saya muliakan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Pak Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Pak Mustain, para Kepala Bidang, Pembimas, Pak Kabak TU, para Kepala Kemenak di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, para Kepala Madrasah, pengurus KKM, para ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah yang saya muliakan. Alhamdulillah pagi ini saya bisa hadir diperintah oleh Pak Irjen untuk mewakili di acara Raker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Kita semua dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya agak grogi ini seperti rakernya eselon 1 ini ya suasananya. Panggungnya luar biasa, membuat saya jadi grogi nih Pak Kanwil. Ya Jawa Tengah masuk wilayah 4 ya, masuk mitra di saya. Ya. Saya sudah 1 tahun 5 bulan di wilayah 4 ya. Dengan Pak Kanwil ini sebetulnya open biddingnya sama ketika Pak Menterinya Pak Fahru Rozi. Jadi saya tahu persis bagaimana apa yang terjadi di Jawa Tengah sebetulnya ya. Beberapa hal masuk ke saya, beberapa hal tidak masuk ke saya, langsung ke investigasi gitu ya. Jadi ada yang saya tahu, tapi kebanyakan saya tahu dan selama ini ya komunikasi saya dengan Pak Kakanwil cukup intens gitu ya. Dan ya saya lihat aman lah secara umum ya di Jawa Tengah ini. Cuman kadang-kadang saya melihat Satker Jeti WBK, WBBM-nya kok nggak banyak ya gitu. Jadi sebenarnya saya berharap banyak di Jawa Tengah ini karena selalu Bali, Jogja dan itu kan bukan wilayah saya. Jadi rasa-rasanya kalau ada menang dari wilayah saya itu aduh semangat kayak kemarin dari MAN 2 Kudus ya. Nah, itu saya semangati walaupun saya tahu madrasah ini agak eksklusif gitu ya. Karena yang masuk anak-anak yang pinter gitu, jadi dari lingkungan sekitar sulit masuk gitu. Jadi saya takut itu kalau tim dari Menpan datang terus nanya-nanya gitu ke masyarakat, wah ini mengurangi. Ya, alhamdulillah lah, kebetulan kepala madrasahnya itu dulu temen waktu sama-sama kasih, jadi tahun 2008 ya. Dan dulu waktu di perencanaan sering ke kantor saya Pak Kanwil, ke Pendis ya. Beliau minta bangunan, rehab, minta gedung gitu ya. Waktu tahun dulu, waktu saya di perencanaan Pendis. Dan kalau ke kantor, bawanya burung belibis ya. Nah, itu jadi politiknya, negosiasinya pakai burung belibis. Waktu Pak Sofi ya, masih di Lasem ya, masih di Lasem. Jadi kanopi macam-macam saya kasih, wong saya dulu pernah kasih bersama-sama ya, saya kasih anggarannya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah lewati madrasahnya dan nggak pernah mampir gitu ya. Nah, itulah orang perencanaan itu kalau ngasih anggaran sekali ngasih lupakan kira-kira. Karena kalau diinget-inget jadi kemana-mana nanti arahnya. Jadi terima kasih nih MAN 2 Kudus ya kemarin Pak Kanwil ya yang masuk ZIWBK ya. Nah, alhamdulillah moga-moga tahun ini lebih banyak lagi. Saya kemarin WA Pak Kasubag TU Kabupaten Tegal, kalau nggak salah saya lupa namanya, mungkin Pak Kepala Kemenaknya ada. Dan ini kebiasaan gitu ya, saya juga bingung gitu ya. Jadi kebetulan ada musibah, ibu dari auditor saya meninggal gitu. Nah saya biasanya kalau ada yang kayak begini nih, Pak Kasori ya, Pak Kasori. Mohon maaf, biasanya saya nyari ke Pak Kabak TU nyari telepon kepala Kemenak atau Kasubag Kemenaknya gitu ya. Karena kebiasaan saya kadang-kadang kalau ada bahagia, ada sedih itu suka ngirim karangan bunga gitu kira-kira ya. Alhamdulillah saya dikasih oleh Pak Kasubag gitu ya. Dikasih nomor tukang yang buat karangan bunga. Kemudian WA-nya beliau, mohon izin kalau berkenan boleh kami pesankan nggih. Nah ini. Jadi kata-kata itu buat saya bisa menjebak diri saya gitu ya. Jadi kalau boleh saya pesankan, ya kalau saya jawab iya, pasti langsung dibayarin juga gitu Pak Kanwil ya. Jadi pasti dibayarin juga. Saya yakin orang daerah nggak mau bayarin dong cuma 500-600 kok ya, 1000 gitu kan ya. Tapi telepon saya juga ya, saya pesankan, saya paham mungkin dia nggak tahu saya WA aja, salam Pak Kasubag TU itu tuh saya sebutkan waktu telepon, saya sebutkan langsung. Saya pesankan. Saya bilang nggak usah Pak, saya cuma butuh nomornya saja. Hanya dikasih nomor, ya kebiasaan saya pesan sendiri gitu ya, pesan sendiri.
Nanti setelah jadi, setelah diantar, di video, di foto, minta nomor rekening gitu ya sama kwitansinya. Nah biasanya saya transfer, terus foto dan bukti transfernya itu saya print gitu ya, ada staf saya yang saya tugaskan untuk ngeprint itu. Karena saya nggak mau suatu saat saya diinvestigasi membuat karangan bunga tapi biayanya dari kantor atau biaya dari orang daerah gitu ya. Nah itu merusak reputasi saya kira-kira begitu. Jadi itu contoh kalau saya kebablasan ya 600.000-nya gratis Pak gitu. Ada nama saya meceng di rumah duka gitu kan. Atau paling enggak nama Inspektorat Wilayah 4 itu. Tapi buat saya ya itu kan nggak benar, itu termasuk gratifikasi kan Bapak Ibu ya. Nah, jadi itu contoh saja yang saya lakukan. Contoh yang lain ini, terutama untuk ibu-ibu Dharma Wanita ya. Saya 2021 November itu pindah ke Itjen ya. Suatu ketika saya pulang dari daerah, dari Manado, bukan dari Manado ya, dari pertama itu saya ke Bangka Belitung kalau tahu ke Makassar. Begitu pulang istri saya itu nanya, kok sekarang jarang dapat oleh-oleh gitu ya. Kalau dulu di Pendis, waduh Pak, ya pasti dikasih oleh-oleh lah. Kalau dari Jawa Tengah, apa oleh-oleh Jawa Tengah itu? Ada itu, apa namanya, bandeng presto, juana, wah enak itu, seneng saya. Terus wingko babat itu ya, tapi nggak seenak di wingko Lamongan yang ada kota babatnya itu ya. Nah itu, terus ya begitulah itu ya, di Jawa Tengah itu dulu dikasih, saya bawa dikasih kok ya gitu. Tapi begitu di Itjen nggak boleh dikasih. Jadi istri saya sering protes, kok nggak pernah dapat oleh-oleh gitu ya. Nah itu contoh Bu ya, jadi istri saya sering nanya dan saya sering ngukur honor saya berapa, oleh-oleh saya berapa. Pernah ke Manado itu saya belikan ikan asap, ikan tenggiri asap kalau nggak salah ya, cakalang. Enak itu dapat 2. Dia bilang, loh kok cuma 2 belinya gitu. Lah saya ke sana 2 hari raker itu honornya cuma 360 kali 2, 720 2 hari ya. Ini 100 sudah 200 ini, belum makan, ngopi, dan lain-lain. Jadi pulang bawa uangnya 400, penerbangan PP 6 jam gitu ya. Jadi nah itu alhamdulillah, istri sudah ngukur gitu Bapak Ibu ya. Ya, jadi nggak tahu nih saya dikasih honor berapa di sini nih, 100 berapa full potnya di sini tuh, 100 berapa? 130. Ya, 130 kali 2 hari Pak Kanwil ya. 130 kali 2 hari. Ya seperti itu faktanya gitu Bapak Ibu ya. Karena Pak Irjen merintah ya saya berangkat ke sini. Alhamdulillah semua tiket hotel saya ditanggung panitia termasuk honornya. Jadi 130 kali 2 hari karena saya 2 hari ya. Nah, jadi kalau saya nyampe rumah ya saya jelaskan ke istri saya, ini loh honornya kalau nggak percaya gitu. Kebetulan ATM dan buku tabungan ada di saya ya, nggak ada di istri. Jadi istri saya nggak protes. Jadi udah tahu Bapak Ibu ya, gaji suaminya itu berapa, istri saya sudah tahu ya. Gaji PNS-nya berapa, tanggal 1, kalau tanggal 10 ada tukinnya berapa, ya sudah itu. Nah, kalau perjalanan dinas ya 360, 380, 400, 10, 20 per hari. Jadi bisa ngukur lah kira-kira begitu. Nah ini contoh bagaimana value di Inspektorat Jenderal itu membentuk saya menghindarkan dari ya korupsi, gratifikasi gitu ya. Nah, jadi seperti itu yang terjadi pada diri saya. Saya mualaf ya sebetulnya di Pendis kemudian ke Itjen itu orang mualaf aja. Agak berat itu ya. Itu kalau sama auditor saya makan ya nggak boleh. Soalnya takut kita. Takutnya itu kalau kita pulang nanti bagian humas, bagian umum itu nyatet. Tanggal sekian jamuan makan untuk Irwil 4 dan tim misalnya 5 juta atau 3 juta itu ya. Tertulis itu di SPC-nya. Nah, nanti kalau di audit investigasi kita ini. Jadi masih ada rasa sistem yang membuat kita takut, itu penting ya. Jadi
sistem di Ijen yang membuat kita takut. Kalau dikasih oleh-oleh, kalau bisa ya kita tolak di awal. Tapi kalau sudah di bandara, sulit nolak itu ya. Kita tolak pun sudah dicatat itu beli dari toko mana, pasti sudah dibayar itu gitu ya. Nanti ditulis itu SPC-nya. Nah, jadi perlu ada sistem dan perlu ada nilai, ada ketakutan kepada diri kita terkait dengan korupsi ini, Bapak Ibu ya. Ya saya bukan malaikat ya, jadi saya sebisa mungkin ngikutin value di inspektorat. Kalau diajak makan saya masih oke lah, kalau pertemanan gitu ya, masih oke, ngopi ya masih gitu. Tapi kalau rame-rame dengan auditor saya, lebih baik saya ngeluarkan uang gitu ya, dari perjalanan dinas saya, daripada difasilitasi makan. Memang kelihatannya lebih ekstrim dibandingkan BPK. Saya sering diprotes oleh Doni, BPK aja kita ajak makan mau Pak, masa inspektorat nggak mau, itu selalu. Ojo dibanding-banding ke gitu ya, kira-kira begitu. Karena value-nya begitu gitu Pak ya. Jadi itu contoh-contoh ya, bagaimana kami di Itjen itu dibentuk, karena rasa malu juga Bapak Ibu, rasa malu rasanya kalau auditor itu menemukan celah kita gitu loh. Nah, itu budaya malu, ada sistem, ada value, ada ketakutan, ya, yang duniawi tadi, yang membuat kita menghindari, mendekati dari gratifikasi yang ujungnya korupsi. Walaupun ada juga nilai dasar ya, iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini prolognya. Oke Mas, kita lanjutkan ke materi Bapak Ibu ya. Waktu saya kan sampai jam 11 ya. Saya nggak tahu ini materi saya kok ditaruh di hari terakhir ini Pak Kanwil. Jangan-jangan biar pesertanya nggak pulang duluan atau gimana ini. Atau biar kelihatan nggak ditutup malam hari gitu ya. Ya oke, terima kasih. Jadi kalau bisa dibantu asrotnya di mana? Asrotnya di mana ini? Oke. Slide pertama bisa ditayangkan. Nah ini, saya yakin kalau visi Kementerian Agama Bapak Ibu sudah familiar ya. Kemudian tugas dan fungsi di Kanwil ini kan juga sudah familiar, kita lompati saja. Oh langsung dari sini Mas, mana ini Mas? Hijau, ke arah mana ini? Sono, oke. Mantap ini. IO-nya mantap ini. Acara-acara pakai IO sekarang gitu ya. Jadi alhamdulillah ada rezeki Mas IO ya. Oh gitu, saya lihat sini aja. Jadi kita disurvei Bapak Ibu ya, namanya survei integritas. Survei penilaian integritas, SPI ya, tahun 2022 oleh KPK. Ada 631 lembaga, nilai indeks SPI-nya terendah 45,26 dan tertinggi 88,32 dari skala maksimal 100. Semakin tinggi indeks berarti menunjukkan tingkat integritas lembaga tersebut. Rata-rata nasional SPI 71,94 ya. Nah, ini cukup tinggi ini. Ini nggak bisa maju Mas. Lanjut, ya saya bisa dibantu. Oke, semoga kelihatan Bapak Ibu ya. Nah ada yang menarik buat saya setelah saya mengolah hasil survei ini Pak. Jadi survei integritas di Kemenak itu indeksnya 74,16. 74,16. Ini di atas rata-rata 71 tadi ya. Nah tapi mari kita lihat dalamnya. Yang pertama, untuk responden internal itu maksudnya respondennya orang Kemenak di survei, mereka ngisi lewat sistem itu di broadcast, kemudian ngisi, indeksnya rata-ratanya 76,64, jadi lebih tinggi dari rata-rata, 76,64. Kemudian ada juga responden expert, itu tim ahli, orang-orang yang ahli di bidang layanan, ya integritas itu di survei mereka. Indeksnya 75,96. Kemudian ada responden eksternal. Responden yang bukan pegawai Kemenak tapi menikmati layanan Kemenak. Indeksnya 86,79. Nah, maknanya apa?
orang luar itu melihat Kemenak itu sudah berintegritas, karena indeksnya tinggi, 86. Tapi orang dalam, skornya 76 gitu. Nah kalau dibandingkan dengan expert, ini agak-agak mirip. Mungkin orang luar itu nggak melihat dalam ya, jadi nggak tahu gitu ya. Nah, jadi ini contoh nih, bagaimana orang luar menilai kita sudah bagus, tapi orang dalam sendiri lebih rendah gitu. Kenapa? Bapak Ibu terlalu tahu jeroannya gitu, kira-kira gitu ya. Kita punya yang namanya pengawasan pendekatan agama ya, bahwa seluruh ajaran agama sebetulnya melarang praktek gratifikasi. Karena dari gratifikasi itu nanti berkembang menjadi suap, menjadi korupsi, dan seterusnya gitu ya. Jadi kita harus membentengi sekecil apapun yang kita terima harus kita lihat gitu ya. Ini ada kaitannya enggak dengan jabatan kita, itu harus kita tracing. Misalnya lebaran, tiba-tiba ada yang ngasih kue banyak gitu, untuk suguhan atau ngasih parcel tapi bentuknya piring, cangkir, dan seterusnya. Itu kalau ditanya ketika kita nggak menjabat, kita dikasih enggak sih seperti ini gitu. Itu aja kembali ke situ Pak ya. Tetapi ada aturan di situ bahwa kalau dikasih selama setahun nilainya 300.000 itu tidak dianggap gratifikasi ya. Kalau nilainya 300.000 itu nggak dianggap gratifikasi. Ada ketentuannya itu Pak ya. Jadi itu. Kemudian lanjut. Nah ini yang berikutnya, ini komitmen dari Kemenak ya. Jadi waktu Hakordia tahun 2021 itu ya jihad Kemenak itu melawan korupsi. Kata Mas Gufron seperti itu Pak. Karena di Kemenak ini kata Gus Dur ya semua ada kecuali agama yang ada, nggak ada gitu ya. Jadi Kemenak seperti pasar gitu. Nah, tapi dengan Gusmen selalu berkali-kali menyampaikan, menghindarkan kita dari fraud ya, dari tindakan korupsi ini. Dan itu bisa kita mulai dari diri kita, dari pimpinan Pak. Ya. Acara-acara seremoni di madrasah, di KKM, di Kemenak, dihindari yang bermewah-mewahan ya. Seremoni-seremoni, saya kadang-kadang bingung ya, ada namanya KSM, ya. KSM Pak ya, kompetisi sains madrasah, itu seremoninya kadang-kadang wah gitu ya. Wah, itu kan biaya mahal itu, seremoni-seremoni yang besar itu. KSM ya anak-anak suruh masuk ke ruangan, kasih penjelasan singkat, kasih pengarahan singkat, sudah selesai tinggal gitu ya. Porseni kadang-kadang nyewa venue ininya, beli jaket, beli jas semua itu ya. Itu kan butuh uang gitu ya. Padahal kadang-kadang nggak ada dalam DIPA itu ya. Nah itu terus dari mana? Ya akhirnya kan dari urunan ya kan. Nah urunan itu siapa yang paling kena? Ya paling kena ya madrasah yang paling bawah sama KUA gitu kan Pak ya. Nah, jadi ayolah biaya birokrasi yang tidak terlalu mahal itu gimana sih sehingga tidak terlalu membebani di level-level bawah gitu ya. Ini yang saya pernah jadi guru, saya pernah jadi kepala madrasah. Jadi saya tahu persis seperti apa prakteknya. Saya di Pendis, jadi saya tahu persis lah gitu, jadi saya nggak usah cerita yang detail lah yang begini-begini. Nah ini, jadi hasil monitoring implementasi pengendalian gratifikasi tahun 2021, sebetulnya kita sudah bagus Pak, tinggal kelemahan kita di resiko dan sosialisasi saja, yang masih belum gitu ya. Kemudian ini UPG, strategi kami di Itjen terkait dengan UPG ya. Saya berharap betul kalau Kemenak mau menjadi ZIWBK, mencobalah ya penguatan unit pengendalian gratifikasi, yaitu coba belajar dari Kanwil Jogja itu seperti apa. Gitu ya. Dibuat aturan, disampaikan kalau ada yang kira-kira KUA, menikahkan di rumah, sudah setor PNBP kok pulang masih dikasih honor lagi, ya sebetulnya itu gratifikasi gitu ya, yang harus disetor ke kas negara, karena Bapak kan sudah dibayar dari 600.000 itu kan, nah itu
Contoh yang kecil-kecil begitu ya. Pak Kepala Kemenak sedang kunjungan ke madrasah, tiba-tiba dapat honor gitu. Nah itu juga sebetulnya gratifikasi gitu ya. Jadi itu bisa diperkuat nanti di UPG tingkat kabupaten kota. Oke lanjut. Ini Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita mendalami core value ASN yang berakhlak, ya sebetulnya ya kita sudah sedikit memperkuat integritas kita, gitu ya, integritas kita sehingga masuk kepada budaya anti korupsi. Nah, ditambah lagi dengan kita menerapkan 9 nilai anti korupsi, nah, itu akan lebih baik lagi ya. 9 nilai itu kalau disingkat itu Jumat bersepeda kakak gitu ya, Jumat bersepeda. Jumat jujur, mandiri, tanggung jawab, Jumat itu ya, bersepeda, berani, sepedanya sederhana, P-nya peduli, D-nya adil ya, kakak kerja keras ya. Jadi Jumat bersepeda kakak itu nilai-nilai anti korupsi gitu ya. Mulai dari jujur, disiplin, sederhana, ya ini sekarang lagi ini ya disorot, tidak boleh bermewah-mewahan ya, menunjukkan harta kekayaan. Sebetulnya yang lebih penting itu kita tidak melakukan tindak kecurangan korupsi, itu aman lah kita, nggak bakalan orang Kemenak yang bermewah-mewahan, kecuali kalau warisannya banyak gitu ya nggak apa-apa kalau dari warisan ya. Kan tukin kita berapa sih gitu kan ya, jadi kalau bermewah-mewahan mau beli mobil Rubicon, Avanza aja masih kredit ya, Innova aja masih kredit kalau kita itu ya. Jadi kayaknya jauh lah ke arah sana ya, sederhana kita sudah melakukan, insya Allah sudah bagus lah. Kemudian berikutnya integritas ya, ini yang sebetulnya kata kuncinya ya di sini Pak ya, bahwa kita itu punya rasa, punya pemikiran, punya ucapan, punya tindakan yang memang budaya anti korupsi gitu ya. Integritas itu kesesuaian apa yang kita ucapkan, kita lakukan gitu ya, dengan fakta yang ada di lapangan. Nah, itu terhadap nilai-nilai yang ada ya, nilai dan perilaku, sehingga kita jadi orang yang berintegritas. Oke, itu tadi beberapa poin terkait dengan anti korupsi ya, dan saya melihat di Jawa Tengah selama ini kasus-kasus yang saya amati tidak ada, tapi nggak mencolok lah kira-kira ya, mungkin ya KUA apa gitu-gitu aja ya, ada beberapa hal tapi nggak mencolok lah gitu, nggak sampai besar lah gitu. Jadi saya terima kasih nih Pak Kanwil, Pak Kepala Kemenak ya. Oke lanjut. Ini kita bicara Itjen Pak ya. Jadi Itjen itu jadi mata telinganya Menteri Agama, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Pak Menteri minta ke sono apa, ya kita jalankan itu. Jadi perintah Menteri kita utamakan gitu ya. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, ya ini di PP nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal, disitulah fungsinya Itjen ya, APIP, aparat pengawas internal pemerintah ya, bahwa Itjen itu melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Makanya ada satker yang sering didatangi di Jawa Tengah itu ya, kadang-kadang ya audit, ada review, ada evaluasi, ada pemantauan, ada macam-macam gitu. Setahun ada yang sampai 5-6 kali satkernya, betul Pak ya? Ada berkali-kali lah gitu dalam setahun. Ya diterima saja Pak gitu. Kan nggak semuanya audit ya, kadang-kadang ada pemantauan, ada evaluasi, ada review gitu. Yang paling dalam memang audit ya, karena di situ sifatnya analisis, evaluasi, dan lebih mendalam. Oke. Nah ini SDM kami ya, 258 auditor. 49-nya di wilayah 4 ya. Jadi 49 orang Pak ya, auditor di tempat saya. Inilah yang kita tugaskan, apa bulan ini, triwulan 1 ini apa saja, lokusnya mana. Nah, ini dengan satker yang 4.000-an lebih ya.
se-Indonesia. Tentu di wilayah 4 nggak sebanyak itu ya, termasuk Jawa Tengah yang paling banyak dan paling dekat, sehingga biaya nggak sebesar kalau keluar Jawa. Jadi mohon maaf nih Pak Kanwil kalau sering tim auditor kami samplingnya di Jawa Tengah. Karena paling dekat dan biayanya nggak mahal Pak, gitu kan. Kita juga punya keterbatasan anggaran ya. Oke, ya kemarin audit bos kita nggak ke Jawa Tengah, kita ke Jambi dan ke Pontianak. Kalau sekarang sudah diatur Pak, jadi kita sudah mengatur namanya agenda prioritas pengawasan ya. Jadi sampling itu sudah kita kunci dari tim, jadi nggak boleh wilayah mengambil sampling sesuka-sukanya. Kayak audit bos kemarin kita sudah tetapkan hanya di Jambi dan di Kalimantan Barat untuk wilayah 4, jadi nggak boleh di tempat lain. Nah, kita sudah patok itu. Kemudian nanti ada revitalisasi KUA dan standar nasional pendidikan, ini nggak tahu di mana saya lupa. Mungkin Bengkulu ya, Bengkulu dan Jambi kalau nggak salah ya. Jawa Tengah enggak, nanti mungkin kemandirian pesantren di puasa awal-awal gitu, nah itu kemandirian pesantren. Jadi dengan sistem agenda prioritas pengawasan, tiap triwulan kita sudah bagi, samplingnya juga sudah ada. Ya, Itjen sebagai strategic partner sebetulnya. Jadi ya pokoknya kalau ketemu Itjen jangan takut lah gitu, ya Pak ya, nggak usah takut-takut gitu ya. Masa takut sih ke Itjen, kalau kita nggak salah kan nggak apa-apa Pak. Kalau ada salah-salah dikit kan masih bisa dilihat. Kalau ada kesalahan, saya selalu bilang ada dua hal Pak. Ada need itu karena kebutuhan, memang kita memang tidak, situasi tidak memungkinkan karena kebutuhan. Dan yang berikutnya karena greedy, karena kita rakus, tamak gitu ya. Jadi kalau ada kecurangan, kayak tadi KUA 3.600.000, itu bukan greedy itu, bukan tamak ya, 3.600.000 tadi dipakai untuk operasional KUA-nya, paling dapat berapa penghulunya. Itu karena need aja, kebutuhan di kantornya gitu ya. Jadi kalau greedy itu, tamak itu sudah terorganisir gitu ya. Itu sudah, kalau sudah greedy itu sebenarnya tidak ada ampun, tapi kalau yang need, nah ini mah masih bisa dibenerin lah gitu kira-kira ya. Jadi saya sebetulnya, Pak Irjen sebetulnya ingin Irjen itu ya menjadi orang atau institusi yang dipercaya gitu Pak, partner. Nah, kalau kata beliau sih dirindukan gitu ya. Cuman saya nggak yakin Bapak Ibu merindukan Irjen gitu. Ya, tapi ya saya harap ya paling tidak nggak terlalu takut lagi lah gitu. Gimana kita bisa mengurai semua problem kalau Bapak Ibu takut sama Itjen. Tim baru datang aja udah ditanya, Mas kapan baliknya? Baru nyampe ditanya kapan baliknya. Gitu. Ya. Jadi sebetulnya auditor saya ya biasa-biasa aja. Kita komunikasi ya biasa, ini biasa. Nggak usah terlalu ini. Ya, nggak usah terlalu ini. Asalkan Bapak Ibu tidak intoleran, kemudian tidak menghina lambang-lambang negara, tidak tadi perilaku asusila tadi itu ya, kalau itu ya udah nggak ada ampun ya. Tapi kalau ada kesalahan-kesalahan kecil administrasi, tugas kita kan ingin membenerin Pak ya. Jadi kita memberikan early warning, kecurangan-kecurangan apa yang harus diantisipasi resikonya, kemudian kita memberikan jaminan, ya, kemudian kita menjadi konsultan, ya, konsultan yang dipercaya. Sebetulnya 3 hal ini peran APIP gitu ya. Oke, saya pikir itu beberapa hal yang perlu saya highlight ya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, mari kita perbaiki ekosistem integritas di lingkungan kita ya. Jadi kita kuatkan integritas ekosistem di lingkungan kita. Di lingkungan Kakanwil kita tingkatkan integritas ekosistemnya. Di lingkungan Kabid, Pembimas, Kabak-TU juga sama. Ya, di lingkungan Kemenak, ayo ditingkatkan integritas di ekosistem lingkungan Kemenak. Demikian juga di KKM, di madrasah juga gitu ya. Termasuk di DWP, ini penting juga ini. Ini hari Rabu besok ada undangan TOT ya, TOT ya terkait dengan upaya pencegahan korupsi di lingkungan keluarga ya. Mungkin nanti Ibu DWP punya kewajiban meneruskan kepada ibu-ibu DWP di tingkat kabupaten kota ini ya. Nah, ini kita inisiasi kerjasama dengan saya Perempuan Anti Korupsi KPK, Itjen mencoba membidik di keluarga. Ya. Nah, jadi
para istri ini berperan penting loh terhadap kinerja bapak, dan bapaknya ini nyeleweng, apa maksudnya bukan nyeleweng ya, mau korupsi apa enggak itu. Jadi kalau dikasih honor, ibu-ibu Dharma Wanita ini harus tahu ini honor apa ini gitu ya. Katanya kesuksesan suami salah satunya ada doa para, ya doa istri ya, bukan para istri ya, doa istri gitu ya. Iya, doa istri gitu ya. Nah, itu makanya kalau bapak, saya nggak tahu ibu-ibu Dharma Wanita tahu nggak sih gaji bapaknya itu berapa gitu? Tahu kan? Ya, ya jangan-jangan ATM sudah di ibu-ibu ya Pak ya, Pak Kepala Kemenak ya. ATM-nya di bawah ibu-ibu, buku tabungan di bawah ibu-ibu, nggak apa-apa Pak, yang penting PIN-nya nggak usah dikasih Pak gitu. Nanti bisa pakai M-Banking gitu. Ya, jadi udah harus tahu ya, Kepala Kemenak itu gajinya berapa. Ya, ada eselon 3 itu berapa gitu ya, gaji PNS-nya. Tanggal 1 cair. Nanti tukinnya berapa? Tahu kan tukinnya eselon 3? Tahu ya, tahu tukin Kepala Kemenak. Tapi ada satu lagi, jangan lupa ada honor KPA ya. Nah, jangan sampai Bapak Ibu nggak tahu ada honor KPA di situ ya. Ada banyak lagi honor KPA-nya ya, dipanya banyak itu, belanja pegawai banyak sekarang kan, honor KPA-nya tinggi itu. Nah, nanti ada perjalanan dinas gitu, jadi bisa ngukur gajinya itu Pak ya. Ya, jadi kalau bermewah-mewahan ya berat lah gitu ya. Makanya ibu-ibu nggak usah minta tasnya tas bermerek ya. Ya kalau lipstik, bedak, mereknya apa itu, Avon ya. Nggak tahu masih ada nggak Avon. Kalau saya istrinya guru Bu, jadi tahu lah enak jadi guru istrinya sederhana kalau guru, saya nggak minta macam-macam. Istri saya guru ya, guru swasta non PNS. Ya, karena jadi guru saya seneng punya istri guru Pak Kanwil ya. Dulu saya disuruh istri perawat, saya nggak mau, saya milih guru. Nah, karena guru itu kalau menerangkan selalu bertanya kepada muridnya, ayo Budi coba kamu ulangi lagi jawabanmu nak gitu. Wati yang keras nak, diulangi lagi nak. Oh, kalau malam apalagi malam Jumat itu Bu sering, ayo Pak diulangi lagi gitu ya. Makanya banyak remedialnya gitu ya, banyak remedialnya. Dan nggak nuntut macam-macam gitu ya, karena jilbab ya udah dapat dari sekolah gitu ya, jilbabnya dari sekolahan. Seragam dari sekolah, swasta kan dikasih semua seragam, jadi nggak aneh-aneh gitu ya. Nggak aneh-aneh seragamnya, alhamdulillah saya berkurang gitu ya, 50% SPP anak saya kalau sekolah di situ. Saya senang tuh anak saya SMP, SMA saya sekolahkan di tempat istri saya, karena SPP-nya 50%, saya support itu. Dan saya yakin itu dipotong dari gaji istri saya, gitu. Makanya saya senang di situ. Ya, cuman istri itu kadang-kadang kan gitu ya, kalau belanja, waduh, ya kita harus cepet-cepet tarik, kalau nggak ditarik dia mau belanja banyak macamnya gitu ya. Tangan ke sono kemari gitu, jadi harus kita tarik-tarik lah gitu. Kalau sudah mau lebaran pasti minta dibelikan gelang gitu kan ya Pak ya. Saya belikan Pak gelang, saya ke pasar, bukan ke pasar, ke mall toko gelang, saya bilang, Mas cari gelang yang besar tapi gramnya kecil. Ada itu Pak yang bulat dalamnya lubang, oh ya itu mana itu. Saya belikan kalau mau lebaran biasanya gitu itu ya. Tapi kalau sudah ada keperluan ya gelangnya dijual semua gitu ya, nggak apa-apa kalau ada keperluan apa gitu. Ya dia bisa ngukur ya. Jadi itu Bapak Ibu Kepala Kemenak ya, Ibu-ibu Kepala Kemenak, Dharma Wanita tahu kan gaji bapak-bapaknya gitu ya. Terus kegiatan bapaknya tahu kan kemana-kemananya, kalau perlu dipasang gitu loh Bu. Apa GPS gitu ya. Bapak-bapak hati-hati loh kalau disuruh download aplikasi jangan oleh istrinya, jangan sampai ini loh ya. Nanti gampang, teleponnya tinggal di kantor, bapaknya pergi kemana gitu. Seolah-olah di kantor. Ya. Jadi saling mengingatkan gitu ya, saling mengingatkan. Ya. Tolong Bu ya, bapak-bapaknya dijagain ya. Supaya tidak toleh gitu Bu ya. Sering-sering video call ya, jangan hanya WA, video call ya, video call. Jadi dulu saya di perencanaan istri saya hampir jarang telepon saya ya. Tapi begitu di inspektorat sering telepon dan teleponnya itu video call ya, saya cek ini.
saya nggak bohong ini video call itu kalau telepon tuh. Ya, saya nyampe sini berapa hari sih baru kemarin ya. Tuh, kemarin jam 7.03 video call. Ya. Jam 5.15 video call. Jam 5.01 video call. Malam itu jam 7 video call itu ya. Nah, kalau video call itu langsung, mana kamarnya, coba diliatin kamarnya gitu ya. Gini. Takut banget kalau ada orang di kamar itu ya. Nah, itu. Jadi inilah barisan suami-suami takut istri gitu. Ayo ibu-ibu, harus begitu bu, berani bu gitu ya. Ya itu. Tapi ya curiganya jangan terlalu curiga juga laki-laki itu. Tolong dompetnya bapak-bapak itu diisi uang, jangan diambilin aja gitu ya. Wah, saya dulu bilang sama istri sama anak saya, ngambil uang di dompetnya ayah papa tanpa izin dosa. Woi pagi-pagi habis subuh ada ceramah mama dede, uangmu uangku, uangku uangku, wah salam ini. Itu, jadi itu repotnya itu ya. Jadi kita memang harus punya strategi gitu ya. Makanya kalau pulang saya nggak pernah punya uang banyak gitu ya. Ya itu, cuman istri saya pinter ya, pinter sekali itu ya. Telepon tukang sayur, wah datang ke rumah tukang sayur, langsung difoto, kwitansi, kirim ke saya, ini nomor rekeningnya, waduh itu. Jadi saya tetap disuruh bayar tukang sayurnya itu. Kalau lagi pulang perjalanan, tulisnya di WA itu, Renso, odol, pel-pelan ya, yang cuci piring itu apa namanya itu? Sunlight gitu kan ya, Sunlight. Wah nanti ada lagi Softtek, ada lagi apa gitu. Ada. Ya saya kalau sudah pulang, kalau saya lagi ini mampir ke Indomaret, saya beli gitu. Saya beli Pak yang gitu itu. Mau apa saya belikan. Daripada pintu nggak dibuka gitu kan ya. Saya beli. Nah kemarin hari apa itu saya di WA, salah beli saya gitu ya. Salah beli saya itu. Dimarahi nyampe rumah. Kok salah saya ini? Lah katanya suruh ngambil saja, ya saya ambil. Ternyata bukan membalut, apa namanya itu, yang kecil itu, nah, apa bu? Ya adalah gitulah ya. Saya belikan 50 bunyi judulnya itu, ada daun sirih gitu ya. Salah ternyata saya itu, aduh, Irwil juga salah gitu ya. Gitu. Jadi kalau saya, istri saya beli telur di Freshmart 2 tray gitu dikirim ke rumah, kalau lama bayarnya, itu dikata-katain saya, Irwil telur aja nggak bisa bayar. Waduh, kalau sudah kayak gitu itu rasa-rasanya apa ya, malu sebagai Irwil gitu, langsung saya transfer gitu. Padahal kan tugas di kantor banyak kita itu ya. Terus M-banking itu kan malas itu ngetik-ngetik nomor rekening yang nggak ini gitu ya, takut salah ini itu ya. Jadi itulah Pak Kepala Kemenak, sama Pak, saya juga suka dikerjain sama istri saya Pak. Sama Pak gitu ya, jadi ya itulah. Kalau saya datang ke madrasah kemana itu kan ditanya ini, ada temennya nggak di situ? Ya ada lah teman kuliah, teman ini gitu ya. Siapa saja temennya, diinterogasi juga gitu ya. Jadi saking takutnya kehilangan saya, kita maknai begitu aja Pak. Kita maknai takut kehilangan gitu ya. Jadi kita maknai itu saja gitu. Dulu WA juga suka diperiksa gitu, kalau sekarang udah jarang meriksa ya. Udah jarang meriksa WA saya, karena saya bilang ini rahasia negara semua ada di sini gitu ya. Jadi jangan sembarangan buka WA. Itu, padahal itu nakut-nakutin aja sebetulnya ya. Ini berbagi pengalaman Pak Kepala ya. Kalau pulang di dompet jangan banyak-banyak uang cash Pak, nanti sama istri diambil untuk bayar sayur pagi hari itu apa itu. Ya. Itu ya Pak Kanwil, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dan terima kasih atas kesempatannya. Tentu yang saya sampaikan tidak sempurna, ada beberapa hal yang mungkin narsis sifatnya, tapi ya moga-moga membuat suasana lebih cair. Kalau ada yang tersinggung, mohon maaf ya. Jadi nama dan peristiwa ini hanya fiktif belaka. Tidak terjadi di Bapak Ibu gitu kira-kira ya. Jadi moga-moga ya di Jawa Tengah tetap seperti ini, tenang, ya adem, ayem, dan tidak membuat saya was-was gitu Pak.
Jadi kalau ada kanwil yang agak panas itu saya was-was ini. Ada nih sekarang di Jambi ini, was-was juga saya ini ya. Jadi stres juga saya kalau ada kan wilayah saya agak banyak dumas, turun investigasi, turun ini itu, waduh berat juga gitu. Sebagai irwilnya itu ngerasa, waduh saya kok nggak bisa ngingetin, nggak bisa ini gitu ya, hal-hal seperti ini ya. Kemudian dari yang lain-lain Pak Kanwil termasuk ya reaktif ya cepat gitu. Masalah SPSN kemarin kayaknya clear semua gitu ya. Jadi alhamdulillah tentu berkat kerjasama dengan tim semuanya ya, kekompakan semuanya di Jawa Tengah. Kalau ada hal kecil dumas apa itu, ya sepanjang hidup kita pasti ada dumas Pak. Jadi sehari itu ada 5 lah surat dumas masuk di Itjen itu ya, nggak bisa dihindari. Sepanjang ada Itjen pasti ada dumas, apalagi sekarang ada pusaka. Walah orang gampang mendumaskan itu Pak. Jadi nulis di pusaka udah langsung masuk ke kita. Jadi meningkat drastis dumas di Itjen. Gara-gara ada pusaka. Jadi satu kelebihan pusaka itu meningkatkan dumas gitu ya. Ya karena ya terbuka semuanya ya. Jadi ya saya berharap tidak banyaklah di Jawa Tengah ini pengaduan-pengaduan. Sebetulnya bukan pengaduan ya, kalau saya lihat itu keluhan gitu. Ya anak yang ngeluh ke bapaknya terus nggak dapat perhatian, barulah ngeluh ke inspektorat gitulah. Tolonglah Pak Kepala Kemenak dibangun komunikasi yang baik dengan stakeholder di Kemenak Kabupaten Kotanya ya. Semoga lebih baik lagi gitu ya. Dan terima kasih selama ini sudah membantu Inspektorat Wilayah 4 ya, baik itu dalam kegiatan pengawasan maupun ketika saya datang ya, saya pernah ke Jepara, Pekalongan ya, Batang ya, itu aja sih, yang lain kayaknya belum ya. Nanti kalau ada tugas ke Jawa Tengah saya coba, soalnya kalau auditnya ke madrasah itu saya nggak mau ikut sih Pak ya. Kalau ke Kanwil, Kemenak baru saya, kalau ke madrasah itu udahlah auditor saja, irwilnya nggak usah di kantor saja. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya mungkin nanti ada sesi tanya jawab Pak Fitri ya. Kita akhiri nanti sampai jam 11 sesuai kesepakatan, karena peserta kan tidak ada yang naik pesawat Pak Kanwil ya. Darat semua kan? Ya darat semua, mungkin perlu waktu untuk belanja ke Solo kali Pak ya. Jalan-jalan ke Solo, beli batik atau yang lainnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Mari kita beri aplaus untuk beliau. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Irwil, Pak Kastolan SPD MSI yang telah memberikan arahan kepada kita. Mungkin ada tanggapan, ada masukan. Kami buka termin pertama dengan 2 penanya atau 2 penanggap. Monggo. 1, Pak Muhtasid. Yang tengah Pak Akso atau siapa? Oke, monggo yang pertama Pak Muhtasid. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang kita hormati bersama-sama. Terima kasih Pak. Bapak menyebut nama KUA itu dalam catatan saya 17 kali Pak. 17 kali. Bisa diulang Pak. KUA. Revitalisasi KUA, korupsi di KUA, luar kantor tidak disetor kepada negara oleh KUA. Itu 17 kali dalam 1 jam. Menarik. Yang pertama, saya selaku orang yang membantu Pak Kabid konsisten untuk melaksanakan perintah regulasi. Yang pertama adalah terkait dengan pencatatan nikah nomor 20 tahun 2019, bahwa seluruh pencatatan nikah adalah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web. Dan itu mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, pencatatan, pengumuman, sampai di buku nikah keluar barcode. Salah satu kewajiban Kepala KUA adalah
sebelum tanda tangan di barcode itu cek dulu barcode-nya dan isi buku nikahnya harus sama. Kalau rusak ganti, kalau rusak ganti. Jangan takut kehabisan stok buku nikah, karena stok buku nikah di KUA cukup. Selanjutnya di KUA Pak, pernikahan yang jumlahnya 277.000 di tahun 2022, menurut catatan di kami, itu adalah peristiwa nikah baik di dalam ataupun di luar kantor. Ada beberapa problem di KUA. KUA itu di Jawa Tengah, penghulunya rata-rata satu setiap KUA. Jadi Jawa Tengah itu ada 582 KUA, jumlah penghulunya ada 850. Sementara tugas layanan dan bimbingan Pak Irjen luar biasa banyaknya, 10 manasik haji KUA, wakaf KUA, keluarga sakinah KUA, santing KUA, BWI halal KUA, semua inspektorat ke KUA. Jadi mohon nanti Pak Irjen ketika mereview tugas-tugas KUA, kalau ada kawan saya, sahabat saya di KUA kok salah, ingatkan saya yang pertama. Saya selalu mengingatkan dan mendampingi. Kalau ada yang kecil-kecil langsung diingatkan Pak. Bisa lewat WA atau lewat telepon. Walaupun saya terkenal dengan menerima telepon dan WA itu sulit. Biasanya, ya ini saya sampaikan. Kecuali Pak Kamil dan Pak Kabid, gampang. Saya telepon. Kenapa? Karena di KUA Pak, mohon maaf, di Pak Zainal Fatah, Pak Kabid, ada 5 institusi yang berbarengan dengan KUA. 1, pengangkatan anak. 2, kesehatan reproduksi calon pengantin. 3, BKKBN tentang stunting. 4, Bappenas. Yang 5 tentang kekerasan anak dan perempuan. 5 institusi itu Pak, itu di KUA. Nah, tolong Bapak membantu kami juga ketika ada sesuatu yang kurang sempurna di mana. Tapi dasarnya adalah memang SDM di KUA sangat kurang. Jadi kalau perbandingan dengan Jogja jauh. Jogja itu setiap KUA stafnya ada 5, penghulunya ada 3. Di Jawa Tengah stafnya ada 1 sampai 2, penghulunya ada 1. Tapi tugas dan layanannya sama. Di Jogja semua KUA hampir C-gring, Pak. Peristiwa nikahnya di bawah 500. Jawa Tengah yang tipologi A, nikahnya ada yang 2.200 setiap tahun. Itu kan luar biasa kerja. Yang kedua Pak, untuk pencegahan korupsi di Kementerian Agama, terutama di KUA, dulu tahun 2014 itu ada pencegahan korupsi melalui pendekatan agama. Itu kalau mencoba untuk direview atau dievaluasi atau dilakukan lagi, menarik Pak. Karena Pak Moderator tadi sudah mendahului, korupsi itu adalah dimulai dari macam-macam itu. Termasuk oleh Pak Kastolan ada beberapa hal tentang penyebab korupsi itu, mulai dari kesempatan, tekanan, macam-macam itu. Sekali lagi, 2 hal itu Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut yang kedua Pak. Pak Akso dari Kemenak Kabupaten Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irjen yang saya hormati, dari Kementerian Agama Kabupaten Batang. Tadi betul Bapak menyampaikan pernah ke Batang. Cuma saya pernah dibuat malu Bapak. Karena ketika saya hormat terhadap tamu, tentu saya pernah ngajak Bapak makan. Setelah makan bersama ternyata yang saya siap bayari cuma dibayar oleh Bapak. Dompetnya yang keluar dompetnya Bapak.
merasa malu. Itu yang pertama tadi yang ceritakan Bapak itu betul. Untuk selanjutnya mungkin mohon koreksi terkait dengan beberapa kegiatan yang kadang-kadang kita ingin inovasi, ingin kreativitas. Sementara di DIPA itu tidak ada. Dan seperti halnya di dalam menyongsong bulan Ramadan, tentu kita ingin beramal. Di Batang tahun kemarin kita ada gerakan wakaf 1000 Al-Quran. Dan sukses, sekarang udah habis Al-Qurannya. Tahun ini kita juga ingin sama mungkin seperti di Kanwil, ingin membangun rehab musola. Ini kita rencanakan karena musola sudah tidak layak. Rencana ini sudah kita siapkan proposal, gambarnya, dan rencananya juga untuk minta donatur ke masyarakat, ke ASN, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini kadang-kadang kita ragu kalau kemudian kita ingin melakukan terobosan-terobosan yang khawatir kita salah. Seperti halnya juga mungkin praktek di kantor sendiri, kita ada gerakan masyarakat sehat di Kementerian Agama dengan edaran Sekjen nomor 24 tahun 2022. Itu kan untuk sehat itu perlu modal, ada kita ngundang instrukturnya, instruktur kan dibayar. Juga ada himbauan untuk menggunakan makanan-makanan yang godong-godongan seperti itu kan mengandung biaya. Sementara kan tidak ada di DIPA kami. Oleh karena itu kami itu iuran. Kemudian dari kita untuk kita dimakan untuk kita. Hal semacam ini apakah diperbolehkan apa tidak. Sehingga kalau kemudian ini langkah-langkah kami ini salah, kami tentu akan segera dihentikan. Terima kasih, mohon maafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ada 2 penanggap. Bisa langsung Bapak. Okay. Baik, terima kasih Pak Muhtasid ya, kasih urais. Ya. Bapak ngitung ya, saya menyebut berapa kali KUA, berarti concern saya ke KUA Pak. Karena kemarin pertemuan dengan KPK itu ada KUA di Sumatera Utara untuk diinvestigasi Pak. Dan saya yakin banyak sebetulnya ini ya. Kemarin saya ingin ketemu Pak Zainal, Pak Direktur yang baru, cuman karena hari Senin kemarin rapim ya dengan Pak Sekjen, jadi saya belum agendakan lagi. Saya pengen, sebetulnya kalau saya sudah dikasih flyer-flyer dari KUA Pak Bimas Islam, tapi saya masih belum srek. Seperti apa sih? Kalau saya mau menikahkan anak saya, itu kan daftar tuh di Simkah. Bisa nggak keluar kode billing atau virtual account gitu ke saya yang daftar sehingga saya nggak perlu lagi nitip-nitip uang ke mudin atau ke perangkat sehingga nanti dia bisa berhubungan dengan pegawai KUA gitu loh. Itu aja pertanyaan saya itu. Kalau itu bisa di kota-kota besar ya saya nggak, misalnya di Jawa Tengah ini kan nggak mungkin nggak ada internet gitu, nggak mungkin nggak ada ATM. Jadi nitip itu nggak terjadi gitu kira-kira. Sehingga kita bisa mengurangi risiko nikah di luar tapi dicatatnya di dalam, itu aja sebetulnya. Yang sering muncul kan ini Pak sebetulnya Pak ya, 600 nikahnya di luar tapi dicatat di dalam sehingga tidak disetor ke PNBP. Nah KPK itu kalau sudah urusan PNBP ini sangat-sangat concern gitu, karena ini kan pendapatan negara untuk pembangunan gitu loh. Kok dikorupsi ya walaupun kecil gitu. Itu Pak yang menjadi concern saya gitu ya. Saya lihat beberapa dumas, moga-moga minggu depan lah saya bisa ketemu dengan Pak Direktur dan timnya. Karena saya ingin mendapat, sehingga kami punya langkah-langkah, karena saya sudah janji dengan tim KPK tadi, nggak usah lah OTT di mana KUA gitu, nominalnya kecil, aduh nanti Kemenak sedang memperbaiki citra kok malah ada ini kan, enggak, saya lapor Pak Irjen, ya sama dengan jawaban saya. Kalau masalah SDM ya memang itulah keterbatasan kita Pak di KUA ya. Jadi masalahnya di situ, padahal peristiwa nikahnya banyak tadi Bapak sebut tadi, berapa tadi, 2.200 peristiwa nikah untuk yang tipe A gitu ya. Bahkan saat ini Bimas Islam itu punya hutang kepada penghulu 76 miliar kalau tidak salah. Ya.
76 miliar. Itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat yang paling banyak. Kita diminta review, mungkin awal April nanti kita akan review itu, hutang-hutang itu. PNBP-nya ada, tinggal dibayar aja sebetulnya, tapi harus ada review Itjen gitu ya. Nah, seperti ini tuh gimana sih gitu? Kok bisa sudah penghulunya sudah kerja tapi belum dibayar ya? Apa Jasprov namanya ya? Jaspro-nya. Ya. Atau nanti dibuat apa sih? Kalau saya sih nggak usah pakai Jaspro, nggak usah gitulah. Apa SBML gitu loh. Kalau sekali nikah itu honornya berapa sih gitu loh. Jadi kalau sekali nikah 100 apa 200 ya sudah, itu nggak usah ribet-ribet gitu. Jadi nanti pakai akun, pakai ini gitu. SBML lah itu. Kayak kami kalau investigasi itu full paket sekian ya, pokoknya satu laporan dihargai 100 juta kalau di Jawa Tengah, silakan lah mau pakai akun apa ya itu bayarnya gitu. Jadi itu salah satu contoh nanti yang saya coba diskusikan gitu, sehingga tidak ada transport, ada Jaspro, nanti harus masuk di RKKL-nya rumit dan seterusnya. Itu kira-kira. Kalau PPA, pengawasan pendekatan agama, ya sebetulnya orang Kemenak ini kan orang yang beragama semua Pak ya. Jadi di Kemenak ini kan nilai agama menjadi panduan kita dalam bekerja gitu kira-kira. Kalau di kementerian lain kan tidak ada nilai agama menjadi panduan ya, kerja layanan aja, tapi di Kemenak ini kan beratnya di situ karena kita membawa nilai agama dan Kementerian Agama itu yang harus putih bersih, tidak boleh ada noda. Ini memang akhir-akhir ini sudah nggak terlalu banyak dikerjakan oleh Itjen ini Pak. Dulu zaman Pak Suparta itu banyak ini digaungkan, pengawasan dengan pendekatan agama. Baik, makasih Pak. Kalau Bapak cerita institusi lain di KUA, ya karena begitu strategisnya KUA dan layanan terdepan Kemenak kan ya di KUA itu kan. Oke, makasih Pak. Insya Allah nanti kalau ada hal-hal lain, saya pasti komunikasi dengan Pak Kanwil ya, dengan terkait dengan KUA ini. Dan saya lebih senang kalau KUA itu diklarifikasi atau suratnya dikembalikan ya. Kecuali yang memang apa tadi ya, gredi itu maksudnya tamak ya. Kalau Bapak pernah dulu waktu kecil main game ada namanya Pac-Man, ya, suka makan Pac-Man itu, nah itu gredi. Gredi itu tamak, memang dia niat gitu ya, kalau hanya kebutuhan saya rasa perlu ada tindakan yang tidak sekeras kalau gredi. Yang kedua Pak Akso ya Pak ya, Kepala Kemenak Kabupaten Batang ya. Ya mohon maaf Pak kalau Bapak nggak berkenan, tapi ya karena saya sama teman-teman ya seperti itulah Pak yang saya lakukan. Nggak apa-apa Pak ya, nggak usah dimasukin hati yang begitu-begitu. Kemudian tadi terkait iuran ya, penggalian dana selama tidak ada kewajiban, apalagi ada pemotongan dari gaji, dari tukin sebetulnya is okay Pak. Jadi himbauan sukarela nggak masalah sebetulnya Pak ya. Di Pak Kanwil Jawa Tengah itu kan cerita ke saya tuh, dana sosial yang dihimpun kan banyak itu untuk korban Semeru, untuk macam-macam kan. Bahkan kemarin jadi beli perahu Pak ya, beli kapal, perahu penyeberang. Ya silakan aja, yang penting nggak ada paksaan harus sekian, apalagi ada pemotongan dari gaji itu Pak. Itu aja. Ya, jadi saya tahu instruktur senam nggak ada akunnya untuk bayar instruktur senam kalau hari Jumat itu Pak ya, nggak ada. Ya, nah itu pinter-pinternya Pak Kabak TU itu ya, Pak Kasubag TU tolong usahakan instruktur senam gitu ya. Ya, jadi urunan ya monggo lah gitu. Misalnya ada wakaf atau ada rehab musola, ya dilelang aja gitu, 1 meter keramik berapa, siapa yang mau gitu kan, enggak apa-apa, yang penting jangan sampai ada pemotongan dari hak ya, hari hak. Gaji dipotong sekian persen, enggak usah yang begitu, itu kena nanti Bapak itu ya. Tapi kalau edarannya bersifat umum, silakan gitu ya. Insya Allah kalau di Itjen kita enggak masuk yang begitu-begitu Pak, kita anggap ya sukarela lah gitu ya, kayak begitu itu. Sama lah ketika Ramadan,
Kebetulan istri saya itu bagian seksi sosial budaya ya. Di Itjen itu ya ada itu, setiap hari Kamis itu menyiapkan sekian nasi gitu ya. Nasi box untuk anak yatim atau untuk pegawai-pegawai OB atau apa itu ya untuk buka itu. Ya kan itu dari urunan, kita buat flyer gitu ya. Nanti kita buat nomor rekening gitu, siapa yang mau nyumbang silakan di situ dikelola secara akuntabel, dilaporkan, ada evidennya ya sudah selesai, sama. Di kami juga begitu. DWP kan nggak ada anggarannya di DIPA, ya iuran anggota gitu ya, iuran, tidak ada pemotongan dari gajinya dipotong sekian persen, nggak ada, di Itjen nggak ada, jadi nggak ada pemotongan, ya. Gitu. Kalau kami di auditor secara internal kita ada kesepakatan Pak, kalau di auditor itu ya. Jadi setiap ada tugas ke daerah itu wajib setor 10.000 ke kas ruangan ya. 4.000-nya untuk operasional, 6.000-nya untuk tabungan. Jadi kalau saya ada dinas seperti ini 2 hari ini saya setor 20.000 Pak ke kas. Gitu. 4.000 kali 2, 8.000-nya itu untuk operasional. Apa itu? Untuk beli aqua. Aqua di ruangan-ruangan itu kan nggak boleh itu dari DIPA itu ya, dari kita aqua itu minum air itu, air minum itu ya. Kemudian kita ngasih setiap bulan ke OB tambahan. Kalau ada yang lahiran kita kasih, ada ketentuannya lah teman-teman, ada yang meninggal, ada yang nikah gitu ya kita kasih. Ya dari 4.000 itu. Nanti kalau sudah rolling, ya kita kembalikan lagi gitu ya. 6.000-nya itu simpanan gitu ya, simpanan. Jadi kalau ada yang kesusahan ingin minjem uang ya 6.000 itu diolah lah gitu. Nanti setelah rolling ya dikembalikan semua, dibalikin lagi. Nah, itu internal saja Pak, nggak masalah, nggak apa-apa yang seperti itu ya. Ya tinggal nanti bagian bendahara yang ngoleksi itu yang woro-woro, ayo yang belum gitu. Biasanya ke saya juga ditagih gitu ya. Nah gitu Pak Akso ya, jadi jangan mengurangi kreativitas, terutama untuk kegiatan-kegiatan sosial, karena di DIPA tidak ada, tetapi ada peluang ya pinter-pinternya Bapak lah meyakinkan. Dan tentu harus ada keteladanan dari pimpinan gitu kan ya. Nah, kalau pimpinannya juga aware, insya Allah maulah anak buahnya. Sebetulnya kalau senam hari Jumat itu diberi telur sama susu segar gitu, boleh nggak Pak Kabak TU dalam DIPA-nya ada itu, bisa nggak? Oh DIPA-nya nggak ada ya. Sebetulnya itu bisa dianggap sebagai konsumsi gitu ya, rapat atau pembinaan atau pegawai atau apa gitu ya, SPJ-nya itu, saya nggak tahu itu. Kalau di Itjen dulu sering rombongnya dibawa masuk, tapi akhir-akhir ini saya nggak mau ya, saya PLT saya nggak mau. Rombong bakso masuk itu makan semua di situ. Ini pakai anggaran apa kalau bakso ini ya? Karena kalau makan konsumsi itu kan harus melibatkan eselon 1 lain gitu ya, kalau snack ya itu sih masih oke lah gitu. Ya, tapi semakin ke sini sudah nggak ada lagi ya, hanya senam saja gitu ya. Nah, itu. Ya biasanya di TU itu yang ngurusin Pak, tolong usahakan itulah. Itu. Oke, itu mungkin Pak Akso ya. Saya malah lupa waktu itu makan di mana Pak ya. Tapi soalnya terakhir saya ketemu dengan Pekalongan kalau nggak salah ya. Kita makan apa sih, sate apa waktu itu ya. Ada Pekalongan ini, Kabupaten Pekalongan. Kayaknya dengan Batang juga Pak ya waktu itu ya. Ada Pak Aksonya ya. Ya saya bilang biasanya ke bagian kasirnya, itu pejabat-pejabat itu nggak punya uang Pak, Mbak itu ya. Jadi yang punya uang hanya saya gitu, biasanya gitu. Saya kemarin malam Sabtu ya di Makassar, sama Pak Kanwil dalam perjalanan saya ngajak auditor saya berenam dengan saya makan tuh di tempat makan. Ya caranya gitu, saya bayar duluan gitu ya. Nah, nanti saya bilang Pak tamu berikutnya ini nggak punya uang itu dia, jadi uangnya di saya aja gitu. Nah, itu. Jadi kalau ada auditor
Saya biasanya begitu, tapi kalau hanya saya berdua, ya saya rasa temen, ya saya mau. Cuman kadang-kadang kan kalau dengan orang Kanwil itu bingung saya, yang makan 3 tapi yang dipesan 10 itu loh. Nanti kalau nggak habis dibungkus itu loh. Nah, itu saya takut Pak Kanwil, ditulis sama Pak Arbani ini. Makan sore Pak Kastolan, acara Rakerwil, atau tengkleng Pak Dahlan gitu ya. 10 porsi gitu kan ya. Wah banyak itu, dicatat itu. Saya takutnya di situ aja, padahal saya cuma habis 1 porsi saja gitu, sate 5 1 porsi. Itu kalau makan ya sekiro-kiro lah gitu. Jangan karena nanti tulis jamuan tamu Irwil 4. Itu yang menakutkan buat saya. Jadi kalau ya bertiga ya 3 porsi gitu aja. Nggak usah banyak-banyak gitu ya. Ada tengkleng, ada tongseng, ada lagi apa itu yang diseruput itu sumsum gitu ya. Banyak banget ini. Itu kan menyiksa saya sebetulnya. Ya tapi karena saya ngerasa teman ya oke lah saya mau. Kalau teman saya mau Pak, ya teman dari dulunya saya mau ya. Jadi kalau saya ditraktir Pak Freddy pasti saya mau ya. Ditraktir Pak Kholis, mana Pak Kholis ini? Ya Pak Kholis pasti mau saya. Pak Faridi juga mau. Satu lagi yang perencanaan itu siapa itu? Baikuni juga mau saya ya. Apalagi ditraktir Bu Mutmainah, pasti saya mau ya. Pasti saya mau itu karena ngerasa teman aja gitu. Ya. Tapi kalau ke Kemenak kan saya nggak kenal Bapak gitu loh, takut saya gitu. Enggak lah gitu. Jadi seperti itulah. Jangan merasa ini Pak Akso ya, biasa aja kita ya. Ya biasa aja. Siapa tahu nanti saya kehabisan bensin, saya mampir ke Menak Pak. Kalau lagi naik di jalan tol, Pembatang gitu kan. Nyari kepala manyung di pantai itu kan banyak Pak Akso ya. Gitu. Jadi silaturahminya tetap kita jaga. Itu ya. Saya sudah cukup tadi ya yang 2 penanya. Jika ada lagi, 1 lagi kalau ada ya. Kalau nggak ada sudah jam 11. Monggo kalau ada 1 lagi, Pak Kiai Syafiq, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber yang saya hormati, ini ada problem bagi saya cukup berat, karena begini bahwa bagi penerima gratifikasi itu kan harus melaporkan ke KPK dan menyerahkan juga barang atau uang yang diterima kepada KPK. Nah ini dasarnya apa itu? Karena dalam kaidah usul fikih itu ada ma haruma akhdhuhu haruma iqta'uhu. Atau ada yang membacanya dengan apa itu? Segot itu tidak dengan ya apa itu dengan ma hurima akhdhuhu hurima iqta'uhu. Ada yang memakai fi'il mudhari' ma yahrumu akhdhuhu yahrumu iqta'uhu, dan ada yang mabni majhul juga. Nah ini kalau saya menerima gratifikasi berarti itu kan haram untuk saya ambil. Kenapa harus diserahkan ke KPK? Padahal apa saja yang sesuatu yang haram diambil, maka haram pula untuk memberikan. Nah, dasarnya apa ini? Ini perlu ada kajian fikih, Pak. Ada kajian fikih karena itu menyalahi kaidah fikih ya, usul fikih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Bapak. Iya. Pak Kanwil, saya mundur aja nih Pak Kanwil ya. Ya, Pak Kiai Syafiq, mohon maaf Pak Kepala Kemenak Purbalingga ya. Saya ini nggak pernah makan bangku
UIN IAIN Pak. Jadi saya sekolah kecil SD, pagi, siangnya di madrasah. Di madrasah itulah saya ngerti, ya hafal surat Yasin 1 ain, ya. Alhamdulillah, ngerti tahlil dan seterusnya itu hanya di madrasah. Jadi kemudian SMP umum, SMA umum, IKIP Malang, matematik, S2 matematik IPB. Jadi background saya itu matematika. Saya hanya kenal sin kos tangen Pak Safik. Sinio, ke kos-kosanku, aku lagi kangen. Nah itu dulu. Jadi dalil-dalil itu Bapak hafal banget. Saya punya 1 dalil Pak, dalil Pitagoras. Enggak punya dalil yang lain. Jadi kita itu ada undang-undang Pak ya, undang-undang terkait gratifikasi juga ada aturan. Tadi sudah saya sampaikan tidak semua gratifikasi itu wajib dilaporkan. Ya, kalau pemberian teman itu boleh setahun 300.000 lah gitu ya. Tapi kalau Bapak misalnya ke madrasah ngasih pembinaan terus dikasih transport 1 juta, nah, Bapak anggap apa itu? Kalau dianggap transport, mungkin Bapak jauh perjalanannya. Itu dalam DIPA nggak ada, adanya dari komite. Makanya saya bilang tadi kan, Itjen itu hanya ngecek di DIPA ya. Nah, kalau komite saya nggak ikut-ikut ya. Itu urusannya Pak Kanwil dan jajarannya lah gitu. Apalagi dari penghematan, kita nggak ngurusin yang gitulah pokoknya. Kita yang dari DIPA saja. Jadi kalau ada gratifikasi kita yang ngukur Pak, kita menganggap kita penyelenggara negara. Jadi ini aturan negara Pak. Kita sebagai penyelenggara negara, ya kita harus melaporkan kalau kita ngerasa ini adalah gratifikasi. Ya tentu kita harus memilah mana gratifikasi yang bisa dilaporkan. Ya. Kalau saya tiba-tiba terpaksa dikasih minyak tawon, minyak tawon dari Makassar. Kita laporkan ke KPK nilainya berapa itu minyak tawon, kan nggak memenuhi kriteria gitu Pak. Kalau bisa kita tolak ya kita tolak. Kalau kita laporkan, kasihan operatornya minyak tawon dilaporkan gratifikasi gitu ya. Jadi yang nominal-nominal saja. Yang sulit kita tolak. Satu ketika akhir tahun kemarin saya diajak evaluasi studi lanjut ke Mesir. Ketika pulang, saya kenal kepala sekolah Indonesia Mesir, sekolah Indonesia Kairo ya karena dulu di madrasah saya kenal lah. Masuk bandara, tiba-tiba tas tenteng saya dimasukin parfum. Apa saya nggak tahu, ada bungkus kayu gitu masukin. Pokoknya untuk Pak Kastolan, untuk Pak Kastolan, untuk Pak Kastolan. Ya, saya udah, masa di bandara kita harus berdebat gitu kan nggak enak Pak. Udah saya bawa aja. Begitu nyampe rumah, saya lihat parfum, wah saya kan nggak tahu harganya. Saya bawa ke kantor, saya minta auditor saya ngecek berapa harga parfum ini. Ternyata setelah dicek di internet, harganya 1.300.000 Pak. Ya itu kan masuk gratifikasi, gitu kan. Ya, kenapa dia memberi saya, gitu kan? Kan nggak mungkin karena pertemanan semahal itu, gitu kan. Bahkan sebelumnya dia ngasih coklat, dia sudah ngasih di ketentuan Kemenkyu itu gratifikasi itu 300.000, dia udah ngasih coklat. Oke lah, yang coklat ini 300.000 saya pikir oke lah sebagai pertemanan dan semua dikasih ya. Pak Irjen dikasih coklat-coklat Mesir itu saya terima lah. Tapi kalau yang parfum ini kan saya ngerasa sebagai penyelenggara negara ini pasti patut diduga ada kaitannya dengan tugas saya sebagai auditor gitu kan. Ya saya lapor ke KPK online, lapor, ya ditanya Pak siapa namanya, di mana lokasinya, jabatan pemberi apa, bentuknya apa, fotonya disuruh ngupload, perkiraan harganya berapa, dalam rangka apa, siapa saja yang ke sana, itu kan Pak. Nah, dinilai oleh mereka, dievaluasi, kita diberi choice, mau dikirim barangnya atau dikonversi ke uang. Ya saya bilang dikirim barangnya karena saya di Jakarta. Seminggu kemudian keluar SK KPK bahwa ini termasuk gratifikasi yang harus disetor ke negara. Ya sudah, saya gosen itu parfum walaupun sudah saya coba dikit ya. Karena pengen tahu ini baunya kayak apa gitu ya. Saya kirim ke KPK barangnya Pak dan saya dapat SK. Dapat SK sebagai pelapor gratifikasi.
Kalau makanan-makanan biasanya saya nggak terlalu repot ya, kalau ada makanan dibawa yang susah, saya kasihkan ke, biasanya ada staf saya takmir masjid Ciputat itu ya, kalau ada acara malam Jumat ini pakai makanan itu ya. Ya saya anggap gratifikasi itu bukan haram begitu ya sebagai penyelenggara negara, buktinya saya pakai untuk acara malam Jumat di masjid itu, ada dodol rumput laut dari NTB itu, saya dikasih 10, padahal saya nggak ke sana Pak, dititipin sama auditor. Nah kan bingung juga saya, ini apa gitu ya, saya kasihkan gitu ya. Nah kecuali kalau dari teman saya nitip untuk kesehatan, ya teman-teman baik, saya biasanya terima gitu ya, misalnya madu, bawang putih, oven, itu dari teman-teman saya lewat auditor, saya terima aja yang gitu, karena teman, saya ngerasa teman, nggak ada hubungannya dengan saya. Jadi gitu Pak Kiai, monggo lah jenengan lebih tahu ini haram atau tidak. Kalau di setor ke KPK nanti dilelang Pak di KPK dan menjadi milik negara. Ya. Jangan salah, Pak Wamen mantu kemarin itu Pak Kanwil datang itu tim kami ada Pak, tim UPG itu ada. Dan ketika buka amplop itu didaftar siapa, kaitannya apa, oleh keluarganya, ditulis semua, kita rekap. Nanti yang kira-kira lebih dari 1 juta kita laporkan ke KPK. Nanti dievaluasi oleh KPK mana yang menjadi hak dan mana yang harus disetor ke negara. Jadi itu. Jadi kalau Pak Kanwil mantu mestinya tim UPG datang gitu. Ya. Cuman kadang-kadang orang daerah mantunya berhari-hari jadi susah mendeteksinya gitu. Udahlah ini sendiri aja gitu ya. Itu Pak Kiai, mohon maaf ilmu saya nggak nyampe ini kayaknya ya, kalau ditanya fi'il mudhari', fi'il madhi, apa tadi itu ya. Udah lupa saya Pak Kiai. Jadi ini karena ada kita sebagai penyelenggara negara ya. Jadi kita harus menjauhkan diri dari bentuk-bentuk suap ya, korupsi apa itu yang kita sebut kemudian dengan istilah gratifikasi, ya, gitu. Jadi kalau tiba-tiba Pak Kepala Kemenak mau Lebaran dapat apa namanya hadiah misalnya jam tangan dari bank karena gajinya lewat bank itu patut diduga sebagai gratifikasi. Itu mestinya Bapak laporkan kalau dapat jam dari bank, gitu ya. Karena ngasih Bapak, karena Bapak kepalanya, coba Bapak jadi staf di situ, nggak bakalan dikasih Pak. Itu. Jadi ada patut diduga karena jabatan kita, kewenangan kita, sehingga kita diberi hadiah ya, gratifikasi itu semacam hadiah. Tapi ada gratifikasi yang boleh, misalnya kita kalau Bapak naik pesawat Garuda berkali-kali itu dapat poin, nah itu boleh itu nggak masalah. Gratifikasi yang boleh. Auditor saya sering nginep di Santika, nah itu ada poin, Santika Value itu ya, itu ada poinnya nanti beli buku di Gramedia. Dan auditor kami kalau nginep di Santika itu ada fasilitas ya, makan malam gratis 100.000 kalau nggak salah ya, sehari dapat laundry 5 pieces gitu. Jadi kalau auditor kok sering nginep di Santika, ya karena memanfaatkan makan malam itu gitu. Jadi dengan tarif 600 untuk yang golongan 3, golongan 4 mungkin 800 1 juta, itu dapat fasilitas makan malam, laundry 5 pieces sehari. Saya dari Pendis pertama ke Itjen ngaudit di Dumai, audit syariah. Saya dapat voucher makan malam, saya bingung, saya tanya ke teman-teman, kok bisa Itjen dapat voucher makan malam? Oh Itjen dilawan gitu ya. Saya bilang, saya 5 tahun perencanaan Pendis, kalau nginep di hotel nggak pernah saya dapat makan malam. Ya Pak Kastolan nggak dapat makan malam karena Pak Kastolan dapat mentahannya, gitu kan saya itu ya. Makanya sekarang kalau kita nginep pasti dapat makan malam, sehingga auditor itu pagi sarapan dari hotel, malam dapat dari hotel, siang alhamdulillah dapat dari Satker nasi bok gitu ya. Jadi auditor kami insya Allah tidak kelaparan lah kalau lagi tugas ke daerah, sehingga uang harian Jawa Tengah itu berapa ya, 370 itu hampir utuh lah kira-kira begitu ya. Itu caranya ya, supaya ya tidak ganggu satkernya. Makanya kalau auditor kami jarang mau diajak makan, yaitu
jawabannya gitu. Karena kita punya link dengan hotel-hotel, kalau di Semarang itu Davam, Santika, ya, ada lagi yang baru yang tinggi itu apa lupa itu yang susah nanjak itu, lupa nama hotelnya itu ya. Kalau di Solo ini Fave itu ada. Jadi kita punya hotel-hotel yang kalau ke sana saya dapat privilege tadi itu ya, dapat makan malam, dapat ini gitu. Itu untuk menghindarkan yang tadi saya sebut merepotkan satker ewo pakai ewo, jadi nggak enak. Karena ini value Pak, budaya kita. Mungkin di BPK, di BPKP nggak seperti ini, biasa saja makan ya, karena mereka sudah punya value yang, kalau di Itjen ini kan sudah turun-temurun kayak gini ya, jadi sulit juga kita lakukan ya. Nah kalau gratifikasi ini benar-benar terutama untuk oleh-oleh ini sangat-sangat ini kita ini, kalau nggak firm ya kita kasih, kita bawa Pak kadang-kadang, tapi nanti di sana ya di Satpam, OB suruh makan gitu ya, kita nggak mau lah gitu. Itu Pak Syafiq, mohon maaf kalau jawaban saya belum memuaskan Bapak. Moga-moga nanti saya bisa main ke Purbalingga ya. Saya mohon maaf, saya itu jalurnya jalur tol saja Pak yang saya tengok. Ini teman saya udah berangkat ke Banyumas sama Cilacap ya. Tapi saya nggak tahu, saya daerah-daerah sana itu kurang tahu, selatan itu ya. Tahunya ya Pekalongan, Batang, Semarang, bukan Ngawi ya, Solo, sana lagi itu Karanganyar ya. Nah itu yang satu jalur-jalur tol itu ya. Kalau yang sudah melipir sana itu biar auditor sajalah gitu. Susah transportasinya. Makasih, saya rasa cukup Pak Fitri ya. Bapak Ibu terima kasih atensinya. Sekali lagi saya mohon maaf ya kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Moga-moga Bapak Ibu tidak tersinggung ya dengan ucapan saya. Dan ya kita niatkan semuanya untuk perbaikan kita. Tidak ada manusia yang sempurna Bapak Ibu ya. Saat tertentu kita khilaf ya, tapi jangan sampai ya sudahlah masa lalu ke depan ayolah gitu. Kalau Bapak Ibu tidak bisa terlalu ini dengan gratifikasi, Bapak Ibu pilihlah mana yang memang Bapak Ibu yakin ini gratifikasi. Tapi mungkin ada hak-hak yang Bapak Ibu bisa terima, misalnya transport. Kalau di Purbalingga dari sini ke madrasah jauh itu dikasih transport bensin, ya oke lah, kita masih maklum itu karena ya memang Bapak Ibu butuh transport. Ada kepala kemenak yang kadang-kadang diundangnya banyak sekali. Itu bingung juga itu, tekor juga kadang-kadang itu. Ada pengajian ini, majelis taklim ini, jauh nggak dikasih apa-apa. Transport aja habis, ya mungkin dari tadi ke madrasah itu sebagai pengganti transport itu. Tapi ya tadi itu need ya, bukan greedy, bukan apa ya, memang kemaruk, bukan kapal keruk lah, kira-kira seperti itulah ya. Jadi kalau masalah honor narasumber dan lain-lain, kalau Bapak Ibu nanya ke saya, ya enggak boleh memang gitu ya, di DIPA enggak boleh, ya, Itjen enggak boleh diberi narasumber, tapi kalau Bapak Ibu nganggep, kan dari komite ini, kalau komite kan tidak termasuk APBN, ya monggo lah, ya monggo. Selama ini di Itjen tidak ada audit komite, kecuali nanti ada Dumas, ya, itu baru. Ada Dumas baru kita lihat nanti. Terima kasih Pak Kanwil atas kesempatannya, moga-moga kehadiran saya bermanfaat. Dan ya suatu saat saya bisa silaturahmi ke kemenak-kemenak yang lain ya, moga-moga saya masih di wilayah 4. Kemudian terima kasih juga Pak Kepala Kemenak, kalau sudah saya repotin beli karangan bunga ya, mohon maaf. Ya saya kayaknya di Jawa Tengah beberapa kali ya, terima kasih dan ya seperti itulah cara saya gitu ya. Pak Kemenak Tegal, ada Pak Kemenak Kabupaten Tegal? Nanti minta tolong disampaikan, maaf saya ke Pak Kaswari Pak ya, Kasori ya. Bukan maksud apa-apa Pak gitu, tapi saya sudah terima kasih dikasih nomor tukang karangan bunganya gitu ya, udah terima kasih sekali, udah membantu lah buat saya. Billahi taufiq walhidayah, waridho walinayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah memberikan arahan kepada kita semuanya, utamanya contoh beliau memberikan pengertian kepada keluarga, menanamkan value pada diri kita dan sebagainya. Kemudian ada beberapa catatan bahwa
orang luar menilai kita itu sudah berintegritas, tapi ketika kita di dalam, survei di dalam masih ada beberapa kelemahan yang ini harus kita tingkatkan lagi integritas kita, sehingga apa yang dinilai orang luar sama dengan yang ada di dalam diri Kementerian Agama. Kemudian yang ketiga, semua ajaran agama telah mengatur pun membentengi diri kita dari korupsi dan gratifikasi. Dan yang terakhir, segala upaya nyata dalam mewujudkan WBK, WBPM harus diselenggarakan dari wilayah terkecil, bahkan pribadi-pribadi dan di keluarga Kementerian Agama Republik Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan selaku moderator. Apabila ada kesalahan kurangan kami mohon maaf. Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Irwil yang telah berkenan hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek sound 1 2.